Halo, happy blessing Wednesday to all of you. Halo, selamat hari Rabu yang diberkati untuk kita semua. Tetap mengucap syukur ya di hari yang baru. Saat ini saya sangat mengucap syukur karena Tuhan kasih berkatnya lagi melalui kebenaran firman-Nya di Ayub 36 ayat 16. Juga engkau dibujuknya keluar dari dalam kesesakan ke tempat yang luas, bebas dari tekanan, ke meja hidanganmu yang tenang dan penuh lemak. Wow, waktu baru baca ini agak-agak unik ya. Dari sesak, meja, lemak, maksudnya apa ya? Tapi Tuhan Yesus unik. Di sini dibujuk keluar. Di sini Tuhan kasih kita pilihan, mau keluar atau diam saja dan hanya meratapi kesesakan yang sedang dialami. Secara fakta memang sedang mengalami kesesakan. Tapi di sini Tuhan kasih pilihan, Tuhan membujuk kita. Tuhan itu sopan, Roh Kudus itu lembut, dia nggak pernah maksa. Dia membujuk kita, mau nggak keluar dari kesesakan itu, walaupun kesesakan memang sedang dialami. Jadi bisa lebih dalam lagi, yang berarti harus ada tindakan aktif dari kita untuk mau bergerak, sekalipun memang sedang sesak dalam kesesakan faktanya. Tapi mau gak kita bergerak, berpindah? Karena dibujuk sama Bapak tadi kan, mau gak kita berpindah? Atau diam aja, menyesali, bahkan menikmati kesesakan yang sedang dialami, meratapi kesesakan yang sedang dialami. Bahkan di Ayub 36 ayat 19 ada dikatakan, dapatkah teriakanmu meluputkan engkau dari kesesakan, atau seluruh kekuatan jeripayahmu? Di sini ada tanda tanya. Dan Tuhan jawab, dibujuknya lah keluar. Itulah jawabannya, karena memang teriakan, meratapi, atau berjuang dengan hanya kekuatan sendiri, itu tidak ada jaminan bisa menang atas kesesakan, malah bisa jadi budak dalam kesesakan, bisa terpuruk, meratapi, menikmati kesesakan. Itu lebih parah lagi. Menikmati kesesakan bisa berarti ya udah pasif aja, diam di tempat, menunggu kapan si iblis makin mengintimidasi kita, semakin hancur karena kesesakan. Tuhan kasih clue di situ. Dalam kesesakan apapun, setiap orang memiliki kesesakan yang berbeda-beda, proses tekanan, himpitan yang berbeda-beda. Tapi dalam kenyataan itu pun Tuhan kasih clue awal. Tuhan bujuk kita keluar. Tuhan tahu kita sanggup keluar sekalipun sedang terpasung kaki kita oleh kesesakan, sedang terpasung leher kita oleh kesesakan. Tapi Tuhan kasih kekuatan asal kita mau untuk keluar. Tuhan mau bujuk kita, mau gak kita keluar? Jadi harus dengan kesadaran dan keinginan kita, karena kembali lagi, kita ciptaannya yang dikasihi, bukan diciptakan seperti robot yang Tuhan bilang A, kita ikut A. Enggak, Tuhan kasih pilihan. Makanya dikasih di sini dibujuk. Tapi bujukan Tuhan itu, rayuan Tuhan itu pasti ujungnya damai sejahtera kemenangan, bukan rayuan si iblis atau si jahat. Yang awalnya seperti enak dan gampang, ujungnya menuju maut, menuju neraka. Oke, tadi awalnya dibujuk ya, mau nggak kita keluar dari kesesakan sekalipun sedang tersesak. Terus dibukakan di sini di ayat 36-16 juga, setelah dalam kesesakan, ke tempat yang luas. Ke tempat yang luas, bebas dari tekanan, ke meja hidanganmu yang tenang dan penuh lemak. Wow, lemak ini yang membuat saya terhentak. Wow,
lemak jasmani atau lemak apa ya maksudnya ya. Tapi Tuhan Yesus baik. Di sini yang pertama tempat yang luas. Tuhan kasih pilihan. Kalau kita berani bergerak keluar dari kesesakan dan memilih menuju kepada penolong yang sejati, yaitu Tuhan Yesus, maka sama artinya seolah kita berpindah dari tempat yang sesak, yang menghimpit pergerakan kita selama ini karena keterpurukan, dan karena kesadaran kita berani berpindah ke tempat yang luas. Jadi setelah Tuhan membujuk, dia mengarahkan kita ke tempat yang luas. Yang maksudnya apa? Tempat yang luas itu berarti dimulai dulu dari hati atau batin kita atau nurani kita, dimana pelan tapi pasti ketika kita bergerak bersandar sama Bapa, di saat itulah kita merasakan luasnya kasih Bapa. Luasnya kasih Bapa. Di mana luasnya kasih Bapa yang kita rasakan, yang mau kita terima dibanding menerima keterpurukan. Jadi pilihan di tangan kita. Kita mau memilih dalam kesesakan atau mau bergerak ke arahnya Bapa dan merasakan luasnya kasih Bapa. Pilih yang mana? Pilihan di tangan kita kembali. Mau menerima luasnya kasih Bapa atau menerima keterpurukan akibat kesesakan. Dan itulah awal kekuatan kita untuk kembali bangkit ketika hati kita mulai merasakan luasnya kasih Bapa. Karena kasih Bapa itu berkuasa untuk membangkitkan gairah kita kembali akan hidup. Karena di mana ada kasih yang sejati, ya kasih Bapa, di mana ada kasih, di situ ada kehidupan. Di situ ada harapan yang baru, bahkan mujizatnya. Dan kasih Bapa lebih dari kasih siapapun di dunia ini. Mungkin bisa aja dalam keterpurukan, dalam kesesakan, ada beberapa orang atau keluarga atau yang kita kasihi. Mereka bisa turut nyemangatin, turut iba, turut ngebantu. Tapi belum bisa memastikan kasihnya mereka bisa membangkitkan lagi kasih yang mati dalam hati kita atau gairah yang mati dalam hati kita karena besarnya kesesakan atau tekanan tadi. Karena kuasa kasih manusia tidak ada, hanya sebatas permukaan, hanya sebatas jasmani, atau lebih parah lagi, hanya sebatas ucapan bibir kasihnya manusia. Terbatas pasti. Pasti ada lelahnya, mereka terus menyemangati. Ada batasnya pasti, karena tiap orang punya kesibukan masing-masing, punya prioritas sendiri-sendiri dalam hidupnya. Pasti sewajarnya, apalagi dalam kondisi pandemi sekarang. Ya paling via WA mungkin, kasih semangat. Atau kirim firman Tuhan aja buat nyemangatin, itu doang. Dan itu gak ada kuasanya untuk kita benar-benar bangkitkan hati yang benar-benar sangat tertekan. Kalau benar-benar dalam kesesakan yang parah ya. Tapi di sini Tuhan perkenalkan kembali. Padahal kita sudah tahu kasihnya Bapa dahsyat. Tapi kadang di dalam kesesakan, kadang kita lupa. Kalau tinggal di dalam Bapa,
tinggal di dalam Dia dan merasakan kasih-Nya, itulah kekuatan yang baru setiap detik untuk kita. Kasih-Nya lah yang memberikan kita kehidupan lagi. Karena kasih-Nya lah kita diselamatkan. Karena kasih-Nya lah kita berpindah dari maut kepada hidup yang kekal. Wow, lima huruf yang berkuasa, kasih. Tapi kasih yang kekal dari Bapa kita. Jadi mari kita bergerak, berpindah ke posisi Bapa. Jangan diam dalam posisi kesesakan. Dan mari kita mau merasakan kembali betapa luasnya, betapa lebarnya, betapa dahsyatnya kasih Bapa untuk kita. Dan kalau kita sungguh-sungguh mau buka hati merasakan luasnya kasih-Nya, dahsyatnya kasih-Nya, maka kasih-Nya itu yang kasih kita kekuatan yang baru setiap detik, setiap hari. Kasih kita kekuatan yang baru untuk kita jadi tuan dan menang atas kesesakan apapun itu bentuknya. Dan setiap kesesakan, setiap tantangan pasti ada batas waktunya. Tetapi kasih Bapa untuk kita tidak terbatas dan kuasanya tidak ada yang bisa menandingi. Wow, betapa baiknya Bapa kita ya. Kita gak pernah bermimpi akan itu, tapi Tuhan sudah sediakan. Tuhan kasih kasih-Nya. Asal kita datang aja, kita pasti dapat. Karena Tuhan emang pasti mau ngasih dong. Kita anaknya gitu loh. Dahsyatnya Bapa kita. Terus di sini dibukakan beban dari tekanan. Beban dari tekanan itu maksudnya bagaimana? Sorry diralat. Maksudnya bebas dari tekanan. Kan tetap di ayat Ayub 36 ayat 16 tadi kan ada di bagian B, ke tempat yang luas, bebas dari tekanan. Nah, bebas dari tekanan ini dimaksudkan apa ya? Kayak gitu ya. Kalau saya dibukakannya, saat kita udah mengizinkan hati atau nurani kita dipenuhi oleh luasnya kasih Bapa, saat kita udah merasakannya, maka kasih-Nya lah yang bergerak aktif, yang super aktif dalam hidup kita, yang bahkan mampu mengubahkan pola pikir dan hati kita untuk bisa percaya lagi, untuk bisa sungguh-sungguh percaya dan merasakan kalau kekuatan kasih Bapa lah yang sanggup membebaskan kita dari tekanan. Jadi bukan teriakan kita, bukan air mata berember-ember apapun, tapi kekuatan kasih Bapa yang kita mau terima, itulah yang mampu membebaskan kita dari tekanan, dari kesesakan. Karena kasih Bapa itu berkuasa. Karena kasih Dia berani mati untuk kita. Karena kasih Dia berani bangkit lagi untuk kita. Dan betapa gampangnya Dia mengubahkan kesesakan menjadi kelegaan kan. Kasih-Nya, kekuatan kasih-Nya. Tapi kita harus mau terima dulu kekuatan kasih-Nya, itu kuncinya. Jangan kita anggap barang seraf kasih Bapa. Jangan kita anggap senjata terakhir, no. Ketika kesesakan, itulah senjata kita di awal. Rasakan kembali, bangkitkan kembali memori dan roh kita yang haus akan kasih Bapa. Karena kasih-Nya yang sanggup membebaskan kita dari kesesakan. Seperti kan ada dalam firman-Nya, Tuhan ada bilang, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi ketika kita datang ke Tuhan, merasakan kasih-Nya, Tuhanlah yang sanggup membebaskan kita dari tekanan. Dimulai dari hati kita dulu, dibuat
dibuat kembali dikuatkan, kembali dibuat plong dari kesesakan atau seperti ikatan yang sangat menyesakkan. Dan kalau kita udah hati kita udah dibebaskan dari rasa tertekan, roh kita udah dibebaskan dari ikatan roh kesesakan, dalam alam roh, dalam hati batin kita udah menang, udah jadi tuan atas tekanan, atas kesesakan. Kita nggak jadi budaknya lagi. Tapi kalau kita diam terus, meratapi terus, menyesali terus, kenapa begini, kenapa jadinya begini, kenapa tidak ada mujizat, kenapa, itu sama artinya kita jadi budak atas kesesakan dan tekanan itu. Padahal kita diciptakan bukan menjadi budak, menjadi lebih dari pemenang. Tapi bagaimana? Ya dengan kasih Bapa dulu jadi senjata kita yang mengubahkan sikap hati dan pola pikir kita dalam melihat kesesakan dan tekanan. Jadi please kita sama-sama di-refresh kembali, diingatkan kembali, jangan mau diperbudak atau disiksa sama tekanan atau kesesakan apapun. Yang walaupun secara jasmani kesesakan itu masih ada, tapi sikap hati kita harus menang atas kesesakan. Roh kita, iman kita sudah menang atas kesesakan. Seperti Tuhan Yesus sudah menang atas maut. Kita juga pasti bisa menang atas kesesakan apapun. Melalui kasih Bapa di hidup kita. Itu dulu yang harus jadi kekuatan kita. Bukankah ada di firman? Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kebaikan di situ bukan hanya kebaikan secara standar manusia, tapi kalahkan apapun yang tidak baik dengan kasih Bapa, karena hanya kasih Bapa yang berkuasa mengalahkan kejahatan, mengalahkan kesesakan, tekanan, semua yang negatif. Kasih Bapa berkuasa, kebaikan kasih-Nya yang berkuasa. Amin. Terus pernyataan berikutnya, kemeja hidangan yang tenang dan penuh dengan lemak. Wow, ini yang sangat menggairahkan ya, lemak. Keingat daging ya, daging apa ya? Di sini benar-benar dibukakan lagi, seperti dalam firman-Nya, saat kita tenang, bisa dimaksudkan saat roh kita tenang, barulah kita bisa sungguh-sungguh berdoa. Dan di dalam doa yang sungguh-sungguh, kita pasti bisa melihat banyaknya hidangan janji Tuhan yang sudah disediakan sedari awal, bahkan sebelum kita ditenun dari dalam kandungan ibu kita. Wow, dahsyat. Tuhan sudah sediakan banyak hidangan. Hidangan di sini bisa dimaksudkan hidangan yang penuh dengan lemak. Itu dimisalkan kan tadi di ayatnya. Hidangan yang penuh dengan lemak. Itu bisa berarti hidangan yang penuh dengan janji-janji Tuhan yang sangat banyak, bahkan tidak bisa terhitung oleh jari. Janji Tuhan sangat banyak, semua ada di firman-Nya. Semua tertulis di Alkitab. Belum lagi ditambah pewahyuan-pewahyuan yang dibukakan ketika kita saat teduh atau dalam hubungan yang lebih dekat ke Bapa. Jadi Tuhan udah sediakan hidangan janji-janjinya. Yang dikatakan di sini sangat banyak. Jadi seolah-olah berlemak-lemak. Lemak-lemak itu kan seperti banyak lapisannya ya, lemak-lemak.
Jadi lapisan janji Tuhan itu banyak banget, gak terhitung sama jari tangan, jari kaki, terlalu banyak. Tuhan udah sediakan. Dan dibilang di sini, jelas lemak-lemak itu kalau diibaratkan secara jasmani itu kan lezat, pasti enak. Lemak daging apapun pasti enak. Jangan berpikir ke kolesterol ya, nggak diarahkan ke situ. Tapi lemak pada dasarnya kan kalau secara jasmani dimakan enak. Jadi di sini hidangan janji-janji Tuhan yang sangat banyak berlapis-lapis yang Tuhan sudah sediakan bahkan sebelum kita lahir, itu hidangan yang sangat lezat, bahkan paling lezat. Janji Tuhan itu lezat banget. Kalau lemak biasa mendatangkan kolesterol kan, enak tapi kebanyakan kolesterol jadinya. Tapi kalau lemak janji-janjinya Tuhan, makin banyak kita makan, makin banyak kita imani, makin banyak kita tangkap, kita percayai terjadi di hidup kita, itu mendatangkan kesehatan rohani kita, kesehatan jasmani kita, kesehatan pola pikir kita, kesehatan semua aspek dalam hidup kita menjadi semakin sehat karena janjinya yang kita makan setiap hari, bahkan setiap saat. Dan Tuhan udah bilang janjinya itu nikmat, janjinya itu lezat seperti lemak. Wow, mari kita makan lemak janji Tuhan setiap hari. Amin, amin. Jadi kalau hidangan janji Tuhan itu ya bisa dimisalkan berupa hidangan mujizat, hidangan kesembuhan, hidangan kelimpahan, hidangan jawaban doa, atau apapun. Janji Tuhan yang mau kamu terima, yang mau kamu alami, makanlah hidangan itu terlebih dahulu. Nikmatilah kelezatan hidangan janji Tuhan. Maka kita akan mengalami kesehatan akibat menikmati janjinya. Jadi kita tinggal pilih hidangan mana yang mau kita cicipi, atau janji Tuhan mana yang mau kita nikmati atau kita tangkap. Tapi menikmati janji Tuhan sampai benar-benar berhasil ya melalui iman kita. Iman kita yang benar-benar utuh, percaya tanpa ragu kalau janji Tuhan itu ya dan amin, pasti bahkan sudah kita alami. Karena Tuhan sangat sayang sama kita. Tuhan sangat mau kita menerima semua janjinya. Tuhan sangat mau kita memakan hidangan lemak-lemak yang lezat dari janji firman-Nya. Amin. Jadi kalau sedikit saya simpulkan lagi, kunci bebas dari kesesakan pertama, berani menerima ajakan atau bujukan dari Tuhan untuk kita mau berpindah dari tempat yang sesak ke tempat yang luas. Terus yang kedua, saat kita berani memilih bergantung dan berharap hanya pada Bapa, maka saat itu kita bisa memiliki kekuatan dari luasnya kasih Bapa. Kasih-Nya yang luas alias gak terbatas, gak berjarak, yang membuat hati kita hidup kembali, kuat kembali untuk menang atas tekanan, kesesakan, atau apa yang menghimpit batin kita selama ini. Hanya saat kita benar-benar merasakan kasih Bapa, maka hati kita pasti tidak merasakan kesesakan lagi. Karena gak mungkin di hati itu ada dua kekuatan bersamaan, pasti salah satu ada yang kalah. Kalau sebelumnya kesesakan yang menang, ketika kasih Bapa kita terima dalam hati kita, kita kembali merefresh, mengingat kembali, mengizinkan kembali luasnya kasih Bapa, memberi kekuatan sama kita, maka
roh kesesakan itu pasti kalah sama kasih Bapa. Bagian kita tinggal izinin aja kasih Bapa itu berkuasa atas kita. Jangan kita izinkan kesesakan, tekanan berkuasa atas hati kita, atas hidup kita. Jadi kalau kasih Bapa kita izinkan yang jadi pemimpin atas hati kita, maka kesesakan itu pasti kalah, karena pasti ada salah satu, ada yang menang, ada yang kalah. Dan untuk jadi menang, ya diawali dari hati kita dulu, yang menang atas kesesakan. Terus yang ketiga, saat hati dipenuhi kasih, maka pasti ada ketenangan, sehingga kita bisa berdoa lebih intim ke Bapa. Sehingga kekuatan Bapa ditransfer ke hati atau roh kita. Sehingga kita menjadi kuat, karena ketransfer tadi kekuatan dari Bapa kita yang baik. Bukan hanya duit aja yang ditransfer. Sehingga kita menjadi kuat dan bangkit kembali. Seperti Yesus bangkit dari kematian, maka kita juga bisa bangkit dari kesesakan apapun. Dengan hanya melalui hubungan yang erat kepada Bapa. Salah satunya melalui doa dan hubungan yang lebih dekat lainnya, yang intinya mengarah ke Bapa. Wow, dahsyat banget kasih Bapa ya. Terus yang keempat, di dalam doalah kita disadarkan kembali akan banyaknya janji Bapa yang semuanya disediakan untuk kita nikmati, kita cicipi, kita alami, kita terima melalui iman yang utuh. Karena hukumnya ya seperti itu, semua janji Tuhan kita terima melalui iman kita yang utuh di dalam Dia. Dan please, Tuhan lihat hati, Tuhan lihat kedalaman hati, kesungguhan hati. Maka biarlah hati kita sungguh-sungguh mengimani, meyakini kalau janjinya itu layak untuk kita terima. Dan masalah kapan sih kesesakan, tekanan itu benar-benar secara mata jasmani bisa hilang? Kita nggak usah fokus di situ, karena semua yang diawali pasti ada akhirnya. Hanya Bapa kita, Alfa dan Omega, yang tidak ada akhir. Tapi semua di luar itu, kebahagiaan, kesesakan, nafas hidup, kelimpahan, keterpurukan, kemiskinan, ada awal dan ada akhir kok. Tapi kita jangan mengimani yang buruk, kemiskinan dan lain-lain, jangan. Kita harus mengimani yang positif, yang baik. Jadi kita nggak usah fokus tanggal kapan, bulan apa, tahun apa kesesakan itu berakhir secara jasmani. Tapi kita fokusnya asal kita pegang Yesus, asal kita kembali ke Yesus, asal kita rasakan kasih-Nya, asal kita mau mencicipi hidangan janji-Nya, asal kita mau menikmati dan menerima janji-Nya melalui iman yang utuh. Cepat atau cepat, kalau kesesakan di alam roh sudah hancur oleh kasih Bapa, maka waktunya pasti tiba. Kesesakan di alam jasmani hancur oleh janji Bapa yang kita imani. Amin. Jadi kembali lagi semua aspek dalam hidup ini fokusnya ke Bapa. Karena gak ada kekuatan di luar itu, gak ada kebahagiaan di luar itu, gak ada penjaminan di luar itu. Maka bersyukurlah kita semua anak-anaknya yang mau
terus berserah kepada Dia. Tantangan boleh ada, proses boleh ada, kesesakan boleh ada, tetapi yang tidak boleh tidak ada, yaitu jangan kita hilangkan kasih penyertaan Bapa dalam hidup kita. Beruntungnya kita, bahagianya kita, semua, untuk semua di dunia ini yang mau datang dan berharap sama Bapa. Tetap semangat. Mari setiap hari kita nikmati hidangan lemak-lemak janjinya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless.